Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Marisalia dengan NIM 20221011031121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Viktimologi semester 7 dengan dosen pengampu Pak Yaris. Pertama-tama, pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Seiring dengan perkembangan dan pemikiran hukum dan juga nilai-nilai kemanusiaan, maka pemidanaan mengalami pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih humanis dan juga berorientasi pada pembinaan. Nah, di Indonesia ini perubahan paradigma tersebut tercermin secara jelas dalam berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Nasional menegaskan bahwasannya tujuan pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian penderitaan, tetapi juga berfokus pada upaya-upaya untuk memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, dan juga memulihkan keseimbangan sosial. Nah, dalam konteks inilah sistem permasyarakatan memiliki peran yang dianggap sangat strategis. Nah, sistem permasyarakatan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam KUHP nasional. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami bagaimana sih hubungan antara sistem permasyarakatan ini dan tujuan pemidanaan dalam kerangka hukum pidana di Indonesia saat ini. Kemudian untuk tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional secara tegas dan sangat jelas mengatur tujuan pemidanaan dalam pasal 51. Dalam ketentuan tersebut, tujuan pemidanaan dirumuskan secara komprehensif dan juga mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada keadilan yang dianggap substantif. Nah, tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional antara lain adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Nah, pencegahan ini tidak hanya ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana saja, tetapi juga diberikan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa. Nah, selain itu, pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan. Nah, sehingga diharapkan terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi dan juga taat hukum. Nah, tujuan ini menunjukkan bahwasannya negara ini sesungguhnya memandang terpidana sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kedepannya. Nah, tujuan pemidanaan selanjutnya adalah menyelesaikan konflik yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana. Kemudian memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sekitar. Nah, dalam hal ini pemidanaan tidak hanya berfokus pada pelaku saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat yang ada. Nah, yang terakhir, pemidanaan ini bertujuan untuk menumbuhkan
rasa penyesalan pada diri sendiri, diri terpidana ini tadi, dan mendorong tanggung jawab moral atas perbuatan yang telah dianggap salah itu tadi, yang telah dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, melainkan sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan diri, atau ya biasa kita sebut sebagai hukuman. Seperti itu. Kemudian mengenai konsep sistem permasyarakatan. Sistem permasyarakatan di Indonesia ini merupakan sistem pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pengayoman, penghormatan hak asasi manusia, serta persamaan perlakuan di hadapan hukum. Nah, sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan. Nah, dalam sistem permasyarakatan, si narapidana ini tidak lagi dipandang sebagai objek penghukuman semata, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan juga kewajiban. Negara bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan agar narapidana ini dapat menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian pembinaan dalam sistem permasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian, lalu seperti pembinaan mental, moral, dan juga kesadaran hukum, serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, sistem permasyarakatan juga menekankan bahwa pentingnya reintegrasi sosial, yaitu proses pengembalian narapidana ke tengah masyarakat secara bertahap dan terencana. Dengan demikian, sistem permasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan pidana, menjalani hukuman pidana, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi atau resosialisasi. Kemudian yang selanjutnya mengenai hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Hubungan antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional bersifat sangat erat dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, sistem permasyarakatan dapat dikatakan sebagai perwujudan konkret dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana diwujudkan secara langsung melalui adanya program pembinaan dalam lembaga permasyarakatan. Nah, di situ melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, kemudian pembinaan mental, terpidana ini disiapkan untuk kembali hidup secara normal di masyarakat seperti sedia kala atau seperti sebelumnya. Selanjutnya, tujuan pencegahan tindak pidana, khususnya pencegahan pengulangan atau residivisme, dicapai melalui proses rehabilitasi yang dianggap efektif. Narapidana yang telah dibekali keterampilan dan kesadaran hukum diharapkan tidak lagi melakukan tindak pidana setelah bebas. Tujuan pemulihan tersebut, pemulihan keseimbangan dan juga penyelesaian konflik sosial juga tercermin dalam upaya reintegrasi sosial narapidana.
Sistem permasyarakatan mendorong agar mantan narapidana dapat kembali diterima di masyarakat sekitar, sehingga terciptalah harmoni dan juga rasa keadilan. Kemudian pendekatan humanis dalam sistem permasyarakatan juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menjadi jembatan antara norma hukum pidana dan nilai kemanusiaan. Selanjutnya, yang terakhir mengenai implikasi dan juga tantangan yang ada. Meskipun secara normatif sistem permasyarakatan telah selaras dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang ada. Salah satu tantangan utama adalah kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan. Kelebihan kapasitas. Overcrowding dapat menghambat efektivitas pembinaan dan juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian selain itu adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan yang optimal, karena tidak semua narapidana dapat memperoleh program pembinaan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka masing-masing. Tantangan lainnya adalah stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Stigma ini seringkali menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan resiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan. Selanjutnya yang terakhir adalah bahwasannya sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa KUHP nasional membawa perubahan yang mendasar dalam konsep pemidanaan di Indonesia. Pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan juga pemulihan sosial. Sistem pemasyarakatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut. Melalui pembinaan yang terencana dan berkelanjutan ini, maka sistem permasyarakatan akan menjadi sarana untuk mengembalikan terpidana sebagai manusia yang dianggap bermartabat dan juga berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional sangat bergantung pada efektivitas sistem pemasyarakatan serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan keadilan yang beradab dan berkelanjutan. Baik, sebagai penguat di akhir pembahasan untuk menegaskan bahwasannya keberhasilan hubungan permasyarakatan, hubungan antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang baik, tetapi juga oleh implementasi yang dianggap konsisten dan juga berkeadilan. KUHP nasional telah memberikan kerangka normatif yang progresif. Namun, kerangka tersebut harus juga diikuti dengan kebijakan teknis
dan praktik permasyarakatan yang selaras dengan semangat pembinaan. Nah, dalam konteks ini, aparat penegak hukum, khususnya seperti hakim, memiliki peran strategis dalam menjatuhkan pidana yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan juga reintegratif. Putusan pidana yang proporsional dan berorientasi pada pembinaan akan sangat menentukan keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemidanaan. Selain itu, sinergi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor yang dianggap penting. Sistem peradilan pidana yang terintegrasi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan harus memiliki pemahaman yang sama bahwasannya pidana adalah sarana terakhir dan pemidanaan ini merupakan inti dari pelaksanaan pemidanaan. Tanpa keselarasan ini, maka visi tersebut, tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP nasional, berpotensi hanya menjadi norma tertulis tanpa realisasi yang nyata. Dalam peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Sistem pemasyarakatan akan kehilangan maknanya apabila masyarakat masih menutup ruang bagi mantan narapidana untuk kembali lagi berpartisipasi secara sosial dan ekonomi. Penerimaan sosial, kesempatan kerja, kemudian serta penghapusan stigma buruk merupakan bagian dari proses pemasyarakatan yang berada di luar tembok lembaga pemasyarakatan, namun sangat menentukan keberhasilan reintegrasi. Seperti itu, lebih jauh lagi pendekatan pemidanaan yang berbasis pemasyarakatan mencerminkan bahwasannya komitmen negara terhadap penghormatan hak asasi manusia, yaitu terpidana meskipun telah melakukan tindak pidana tapi tetap merupakan subjek hukum yang memiliki martabat dan juga hak-hak dasar yang tetap dan harus selalu dihormati. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang manusiawi merupakan indikator penting dari negara hukum yang beradab. Dengan demikian, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan juga tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional bukanlah hubungan yang bersifat administratif semata-mata, melainkan hubungan filosofis dan juga sosiologis yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Apabila sistem pemasyarakatan dijalankan secara optimal, maka tujuan pemidanaan tidak hanya tercapai sebagai pelaku, tetapi juga memberikan dampak yang dianggap positif bagi para korban dan juga masyarakat secara luas. Sebagai penegasan lagi, dapat dikatakan bahwasannya masa depan hukum pidana di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana sistem pemasyarakatan mampu berfungsi sebagai sarana pembinaan yang dianggap efektif dan juga berkelanjutan,
Melalui pendekatan yang humanis dan juga berorientasi pada pemulihan, maka hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memanusiakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.